Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4491. Setelah menyelesaikan masalah wanita tua keluarga Huo, Harvey York juga sangat lelah. Bagaimanapun, menyelamatkan orang lebih melelahkan daripada membunuh orang. Verney Huo dan Andrew Valdez ingin menghibur Harvey York. Harvey York hanya bisa setuju. Tetapi seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan dia harus kembali untuk berganti pakaian. Yang paling penting adalah kembali dan memberi tahu Mandy Zimmer bahwa Lillian Yates baik-baik saja. Setelah itu, Harvey York memanggil mobil dan kembali ke villa keluarga Zimmer. Harvey York baru saja memasuki villa keluarga Zimmer ketika dia melihat semua orang berkumpul. Selain keluarga Zimmer, Vitor Zuazo dan Lina Stobe semuanya hadir. Bahkan Danilo Hoffman tampil kurang ajar. Hanya saja wajah mereka jelek saat ini. Jelas mereka tidak tahu bahwa Lillian Yates telah dibebaskan. Harvey York terlihat aneh. Dia sudah meminta Santiago Luo untuk berbicara dengan Felipe Parada. Mengapa dia belum membebaskannya? Pada saat ini, Simon Zimmer melihat Harvey York, yang datang terlambat, dan segera meraung dengan ekspresi kabur. Harvey York, ada hal besar di rumah. Tidak hanya kamu tidak membantu, tetapi kamu juga berlari keluar dan bermain-main. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Zimmer kita. Dan sebenarnya ada menantu sepertimu. Vitor Zuazo juga mencibir. Ya, Tuan Hoffman datang lebih awal untuk memberikan ide. Tetapi Anda tidak seperti apa-apa. Apakah dia menantu keluarga Zimmer? Atau kamu? Lina Stobe juga mencibir. York, biarkan aku memberitahumu. Ibu baptisku punya sesuatu untuk dilakukan. Dan aku akan membunuhmu dulu. Mandy Zimmer ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Harvey York masih belum di rumah setelah insiden besar seperti ini. Harvey York sedikit mengernyit. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar suara mesin mobil datang dari pintu. Simon Zimmer dan yang lainnya semua melihat ke bawah tanpa sadar. Tak lama kemudian, saya melihat mobil dinas polisi berhenti. Pintu terbuka. Dan kemudian Lillian Yates keluar. Dia berjalan ke aula keluarga Zimmer dengan wajah bangga. Dan berkata sambil tersenyum. Semua orang ada di sana. Semua orang tertegun sejenak. Dan kemudian semua orang mendidih. Bu, kamu kembali. Mandy Zimmer tampak tak percaya. Bu, bagaimana kamu keluar? Vitor Zuazo dan yang lainnya juga terkejut. Lalu tertawa. Bu, senang kamu bisa kembali. 2 hari ini membuatku mati. Danilo Hoffman juga sedikit terkejut. Dia pergi ke arah Celi Hoffman untuk berbicara. Namun pada akhirnya, dia ditampar oleh Araceli Hoffman. Jangan biarkan dia pergi ke air berlumpur. Bagaimanapun, 6 keluarga tersembunyi memiliki semangat yang sama. Dan keluarga Jinling Hoffman tidak akan mudah tersinggung. Mungkinkah Araceli Hoffman masih berhati lembut dan membantu dirinya sendiri? Ketika dia memikirkan hal ini, Danilo Hoffman tidak sopan. Tetapi berkata sambil tersenyum, "Selamat, Bibi. Saya pikir itu akan memakan waktu 3 hari untuk kembali paling awal." Sepertinya orang-orang di kantor polisi benar-benar memberi wajah kakak laki-lakiku. Ah, Vitor Zuazo dengan cepat menggembar-gemborkan. Ini benar-benar 10 keluarga teratas. Dan wajahnya hebat. Simon Zimmer dan yang lainnya memandang Danilo Hoffman dengan rasa terima kasih. Mandy Zimmer berkata, "Bu, Ibu tidak mengalami kesulitan apapun di dalamnya, kan?" "Tidak. Bagaimana kamu bisa menderita?" Lillian Yates memiliki ekspresi bangga di wajahnya. "Aku baru saja masuk.
Ini benar-benar sedikit buruk. Tapi setelah masalahnya jelas, itu tidak ada hubungannya denganku. Detektif itu tidak hanya membiarkan saya keluar secara langsung, tetapi komandan kedua datang untuk meminta maaf kepada saya secara langsung, mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Dan kemudian Tuan Huo meminta seseorang untuk mengirimi saya 10 juta yuan, dengan mengatakan bahwa itu adalah kompensasi atas hilangnya reputasi saya. Itulah mengapa aku sudah tertunda begitu lama. Atau aku akan kembali lebih cepat. Bab 4492. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa memikirkan saat ini. Lilian Yates tidak hanya tidak menderita di penjara, tetapi dia juga mendapat untung bersih 10 juta, yang bisa dikatakan langsung menutupi kerugian tokonya. Lilian Yates juga bangga pada dirinya sendiri. Ketika dia tertangkap, dia sangat sedih. Dia sangat cantik saat ini. Terutama ketika dia memikirkan adegan di mana komandan kedua dari kantor polisi dengan hormat meminta maaf padanya. Lilian Yates merasa sangat lega. Simon Zimmer juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini, lalu memandang Danilo Hoffman dengan ekspresi lega, dan berkata, "Istri, Anda tidak tahu. Kali ini karena bantuan Danilo Anda dapat melakukan ini. Anda memiliki wajah. Dan bahkan Tuan Huo harus mengganti kerugian mentalmu sebesar 10 juta yuan jika kamu keluar dengan lancar. Jika Danilo tidak maju, kamu mungkin masih berada di penjara sekarang." Dengar, Bibi Zamora, aku masih di penjara langit dan belum keluar. Apalagi memikirkan kompensasi 10 juta. Omong-omong, Simon Zimmer menepuk bahu Danilo Hoffman dengan ekspresi lega, dan berkata, "Anak yang baik." Dia menghela nafas. Awalnya ingin mengatakan bahwa akan lebih baik jika Danilo Hoffman adalah menantunya yang berharga. Tetapi mengingat bahwa Harvey York masih ada di sana, dia dengan paksa menahan kata-katanya. Vitor Zuazo di satu sisi terus menganggukkan kepalanya saat ini. Berkata, "Itu benar. Danilo Hoffman telah habis-habisan untuk urusan kita kali ini." Dia mengundang Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Jinling Hoffman. Ini tapi apa wajah yang bagus. Begitulah. Lilian Yates juga memiliki ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia mempercepat beberapa langkah, berjalan ke Danilo Hoffman, memegang tangannya, dan berkata dengan ekspresi lega, "Danilo, terima kasih banyak. Meskipun kamu bukan menantu keluarga Zimmer kami, kamu lebih baik daripada menantu keluarga Zimmer. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi pada kami, dengan hati dan sikapmu, kamu pasti akan membantu, dan kamu pasti akan dapat membantu. Bibi tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, tapi mulai sekarang, keluarga Zimmer akan menjadi milikmu. Apa yang kamu inginkan atau butuhkan, katakan saja dengan percaya diri. Bibi pasti pendukung terkuat di belakangmu." Saat berbicara, Lilian Yates juga berkedip, isyarat yang berarti sesuatu. Kelopak mata Danilo Hoffman melonjak. Hanya dia yang tahu bahwa dia, yang disebut tuan muda ketiga keluarga Hoffman, tidak meminta Vernei Huo untuk memberikan kompensasi 10 juta di muka. Tetapi pada saat ini, masih ada senyum bangga di wajahnya. Dan dia berkata dengan penuh arti, "Paman dan Bibi, Mandy, ini hanya hal kecil, bukan apa-apa. Bagi saya, itu hanya masalah satu kalimat. Aku lagi pula. Kakak laki-laki tertua adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas." Ketika dia mengucapkan sepatah kata pun, itu normal bagi Tuan Huo untuk memberi muka. Lagi pula, bisnis Mandy adalah milikku, dan orang tua Mandy adalah milikku sendiri. Orang tua, lihatlah, saya tidak mencoba yang terbaik untuk membantu. Apakah saya masih manusia? Harvey York tersenyum ringan.
Melihat gerakan Danilo Hoffman yang menamparkan dadanya dan memuji, dia hanya tersenyum dingin. Beberapa lebih dari yang dapat diinstal jika Anda mau. Apa yang terjadi di Royal Club terakhir kali bisa membunuh Danilo Hoffman. Dan kali ini, secara alami juga akan terjadi. Hei, Danilo Hoffman rendah hati. Sangat sedikit orang sepertimu di masyarakat ini. Vitor Zuazo berkata dengan antusias. Jika saudara ipar saya adalah Anda, saya akan dapat berjalan menyamping di Jinling di masa depan. Bab 4493. Harvey York sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa berbicara, Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, Vitor Zuazo, jangan bicara omong kosong. Saya sudah punya suami. Mandy Zimmer telah memutuskan untuk mencoba tidak ada hubungannya dengan Danilo Hoffman. Yang terbaik adalah setelah kerja sama selesai, semua orang bahkan tidak boleh berteman. Tapi siapa tahu, karena masalah Lilian Yates, keluarga Zimmer secara langsung berutang budi pada Danilo Hoffman. Suami, bisakah mantan suami itu menjadi suamimu? Vitor Zuazo mencibir pada saat ini. Orang tuaku sudah memberitahuku, sejak dia menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Zimmer. Orang ini tidak melakukan apapun selama 3 tahun. Dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Sekarang aku telah menceraikanmu. Aku masih tidak tahu malu. Keluarga Zimmer makan dan minum dan menolak untuk pergi. Orang seperti ini. Mengapa kamu tinggal di sini? Lina Stobe di samping mencibir. Tentu saja. Kamu tinggal membersihkan toilet. Lina. Apa yang kamu bicarakan? Apa? Vitor Zuazo memiliki ekspresi marah di wajahnya. Tetapi kata-katanya penuh dengan lelucon dan sarkasme. Sudahkah kamu lupa? Kami, Tuan Muda York, mengenal Alexa Joyner dari keluarga Jinling Joyner. Mungkin kali ini, dia juga berusaha keras untuk memegang paha Alexa Joyner untuk memohon belas kasihan. Omong-omong, nada suaranya Vitor Zuazo agak masam. Lagi pula, kaki panjang Alexa Joyner tidak memenuhi syarat untuk dipeluk dengan santai. Namun, ketika Lina Stobe dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Seorang pria yang telah mencapai titik ini benar-benar gagal. Aku tidak tahu apakah aku sudah memiliki 8 kehidupan cetakan darah untuk bertemu dengan menantu yang boros dari pintu ke pintu. Lilian Yates menatap Harvey York dengan dingin saat ini. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa tidak beruntung. Dan semakin dia membencinya. Lagi pula, apa yang terjadi pada Harvey York sebelumnya? Dia sudah lama lupa. Dia hanya tahu bahwa kali ini dia dalam bahaya. Dan Harvey York, bajingan itu, tidak berguna sama sekali. Namun, Danilo Hoffman, tuan muda keluarga Hoffman, mengambil dirinya sendiri dengan santai. Dan membuat dirinya banyak wajah dan manfaat. Saat ini, Lilian Yates sudah tidak sabar menunggu Mandy Zimmer menikah dengan Danilo Hoffman secara in situ. Kemudian mulai sekarang, dia akan bisa mengamuk di Jinling. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bu, itu sudah cukup. Mandy Zimmer berkata dengan wajah dingin. Dia tidak ingin ibunya mencibir Harvey York dan membuatnya terlalu malu. Setelah itu, Mandy Zimmer melirik Danilo Hoffman dan berkata, Danilo Hoffman, terima kasih banyak untuk kali ini. Danilo Hoffman tersenyum sedikit. Dengan wajah lembut, ini hanya masalah kecil. Meskipun keluarga Jinling Hoffman kami bukan keluarga besar, tetapi masih memiliki sedikit wajah. Kakak laki-laki tertua saya mengatakan bahwa Vernei Huo meminta maaf. Yang tampaknya tidak terduga. Tetapi sebenarnya masuk akal. Mengenai insiden terakhir di Royal Club, aku kehilangannya karena cinta. Aku mengambil keputusan dan melakukan sesuatu yang salah. Jadi, kali ini aku pasti akan menebusnya.
Jadi, Mandy, kamu tidak perlu merasa bersalah di hatimu. Kali ini, anggap saja itu sebagai tanggapanku untuk yang terakhir kali. Gantilah. Aku tidak akan memintamu melakukan apapun karena ini. Aku hanya berharap aku bisa terus berteman baik denganmu. Dan kamu bisa terus menjadi orang kepercayaanku. Danilo Hoffman memiliki ekspresi mundur untuk maju. Tampaknya bagi Mandy Zimmer, tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia bersedia melakukannya tanpa keluhan. Bab 4494. Dia melihat sikap lembut Danilo Hoffman dan kata-katanya yang dalam. Lilian Yates puas dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, Danilo Hoffman tidak peduli wajah, temperamen, atau gayanya. Seperti pemeran utama pria dalam drama idola. Yang paling penting adalah, seperti semua karakter utama pria, dia tidak menyesali Mandy Zimmer. Dan masih lajang. Jika Harvey York bisa menyingkir dan Mandy Zimmer bisa menikahi Danilo Hoffman dengan lancar, maka keluarga Zimmer akan memiliki pijakan yang kuat di Jinling. Saat itu, keluarga Jin di Mordu mungkin harus langsung mengangkat Mandy Zimmer sebagai kepala karena hal ini. Lagi pula, keluarga Jinling Hoffman tidak tahu berapa banyak ternak dibandingkan dengan keluarga Jin di Mordu, yang berada di urutan terbawah dari 10 keluarga teratas. Memikirkan hal ini, wajah Lilian Yates menunjukkan ekspresi ibu mertuanya yang memandang menantunya. Dan semakin dia melihat, semakin dia menjadi puas. Simon Zimmer juga tersenyum hangat saat ini. Danilo, di masa depan, Mandy harus mengandalkanmu untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia bisnis Jinling. Kamu bisa banyak merawatnya. Jangan biarkan orang menggertaknya. Danilo Hoffman tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, kamu tidak perlu berlebihan. Mandy, bagaimanapun juga, adalah putri kecil yang disukai di sini. Bahkan jika langit runtuh, aku akan mendukungnya. Jangan katakan apakah ini masalah sepele. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya. Di dalam hati saya sudah menganggap diri saya sebagai setengah anak dari keluarga Zimmer. Pada saat ini, Danilo Hoffman tampak benar dan serius. Apa yang dia katakan. Tetapi tidak ada cara bagi orang untuk memilih kesalahannya. Baik Bitor Zuazo maupun Lina Stobe penuh kekaguman. Mereka merasa bahwa mereka mengenali Simon Zimmer dan Lilian Yates, ayah baptis dan ibu baptis. Dan keuntungan terbesar adalah mereka mengenal Danilo Hoffman. Lagi pula, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk mengenal tuan muda papan atas keluarga Jinling Hoffman pada hari kerja? Simon Zimmer dan Lilian Yates juga tampak lega, puas, dan tersenyum lembut. Tampaknya dengan mereka, Harvey York telah menjadi transparan dan penerbang. Hanya Danilo Hoffman yang merupakan menantu asli mereka. Oke. Semua orang tidak membicarakan keluarga. Jangan mengobrol di sini. Betapa membosankan. Simon Zimmer melambaikan tangannya pada saat ini. Seolah-olah dia adalah kepala keluarga. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini. Mari kita rayakan dan berterima kasih kepada Danilo. Bitor. Apakah kamu tidak kenal dengan manajer Golden Mansion? Telepon dan minta dia meninggalkan kami sebuah kotak dengan nama terkenal. Kami akan berada di sana malam ini tanpa mabuk. Ingatlah untuk memanggil semua kerabat itu. Kami punya lobster, teripang, semuanya bisa disajikan. Bawa kotak mautai saya yang berusia 82 tahun ke sana. Pokoknya, jangan mabuk malam ini. Bitor Zuazo menganggukkan kepalanya. Dan segera mulai menelepon. Lilian Yates melirik Harvey York saat ini dan berkata, ngomong-ngomong, Harvey York, jangan pergi ke sana. Tempat itu tidak cocok untukmu. Dan akan sial untuk pergi ke sana. Kamu bisa membantuku membersihkan kamar nanti. Kami sisa makanan setelah makan akan dikemas untukmu.
ketika saatnya tiba. Biarkan kamu mencobanya juga. Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Bu, jika Harvey York tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku akan membantunya. Bantuan. Bantuan apa? Kamu adalah protagonis. Tidak bisakah kamu pergi? Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Lilian Yates tidak memberikan kesempatan kepada Mandy Zimmer untuk menolak. Dia hanya meraih tangan Mandy Zimmer dan keluar. Pada saat ini, sekelompok orang juga mengepung Danilo Hoffman dan berjalan keluar dari rumah. Semuanya dengan ekspresi mempesona di wajah mereka. Danilo Hoffman menoleh lebih sengaja dan tersenyum ringan pada Harvey York. Om, setelah semua orang pergi, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar. Dia mengambilnya untuk menjawab. Dan segera tawa Santiago Luo datang dari sisi yang berlawanan. Saudara York, Tuan Huo telah mengemasi rumah emas. Dan saya menantikan kunjungan Anda. Panggang di atas api. Bab 4495. Pukul 7 malam. Gerbang Jinling Golden Mansion. Tempatnya mewah, kaya dan terang benderang. Di kedua sisi pintu masuk gerbang, ada deretan gadis-gadis muda mengenakan congsam dengan kaki panjang menjulang. Setelah Danilo Hoffman dan keluarga Zimmer memarkir mobil pada saat ini, mereka berjalan menuju gerbang dengan bangga. Ketika Lilian Yates dan Simon Zimmer melihat kemegahan di gerbang, mereka semua berseri-seri dengan bangga. Lilian Yates bahkan ingin seseorang mengambil video pendek dan mengirimkannya ke lingkaran teman untuk pamer. Lagi pula, jika Anda tidak memamerkan hal semacam ini, Anda akan terlalu menyesali diri sendiri. Wanita penyambutan mandor melangkah maju pada saat ini, menghentikan Danilo Hoffman dan rombongannya yang akan memasuki Golden Mansion, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, apakah ini Tuan York?" Tuan York, Bitor Zuazo, yang berada di belakang, berkata dengan marah, "Apakah kamu akan mengenali seseorang? Saya Bitor Zuazo, teman baik manajer Anda. Aku sudah memesan 1 kotak untuk makan malam." Setelah mengatakan ini, Bitor Zuazo tampak sombong. Dia biasanya tidak mampu membeli kotak Tianzihao. Lagi pula, konsumsi minimumnya adalah 88.000. Apalagi mereka yang bisa membuat kotak dengan nama besar di hari kerja mewakili identitas yang hebat. Dan para wanita penyambutan ini harus memegangnya. Oleh karena itu, Bitor Zuazo siap pada saat ini menunggu mandor untuk memuji dirinya sendiri. Ternyata memang begitu. Tapi aku minta maaf. Rumah emas kami tidak akan dibuka untuk umum malam ini. Mandor itu tersenyum indah. Semuanya, silakan kembali. Lilian Yates dan yang lainnya sedikit terkejut. Silakan datang kembali. Maksudmu menyingkirkan mereka? Apa? Kamu tempat makan yang tidak terbuka untuk umum. Wajah Bitor Zuazo sedikit tenggelam. Tetapi ini tidak memberinya wajah. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatakannya lagi. Saya pelanggan tetap Anda. Dan Anda memiliki kartu keanggotaan Anda. Dan saudara manajermu yang baik. Kamu tidak berani menerima kami. Percaya atau tidak, saya akan menelepon manajer Anda. Anda harus pergi dari sini. Lilian Yates juga merasa sangat tidak nyaman. Golden Mansion adalah salah satu tempat konsumsi paling mewah di Jinling. Dia datang dengan penuh semangat. Dan yang paling penting, mengundang banyak kerabat dan teman di Jinling. Dan semua orang siap untuk makan besar. Pada saat ini, dia diblokir di pintu dan tidak diizinkan masuk. Bagaimana dia bisa berpura-pura? Dan jika seseorang tidak berhati-hati, itu lebih memalukan daripada tidak berpura-pura. Begitu dia memikirkan hal ini, Lilian Yates segera berkata dengan wajah tegas, "Apakah kamu sakit?" Pintunya terbuka sangat lebar. Dan kita semua sudah memesan kotak sebelumnya. Jadi mengapa kamu tidak menerimanya? Apa artinya ini? Apakah Anda pikir kami tidak mampu membayar uang itu?
Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Mandor mengatakan kata demi kata pada saat ini. Rumah emas kami telah dipesan malam ini. Tidak peduli siapa itu atau kotak apa yang saya pesan. Saya harus mengembalikan tagihan tanpa syarat. Tentu saja. Kami juga akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang memesan. Pada saat itu, akan ada hadiah dan kupon konsumsi. Harap dipahami. Untuk malam ini, baik Tuan York atau Anda harus memegang undangannya. Kalau tidak, kami tidak akan menerimanya. Semuanya. Izinkan saya mengatakan lagi. Malam ini disediakan untuk orang-orang besar. Dan bahkan lebih banyak orang besar yang menghibur. Semua orang adalah orang adegan. Tidak perlu menyebabkan semua orang turun dari panggung karena ini. Kan? Mandor itu sopan dan mengancam. Dan secara langsung membuat wajah Bitor Zuazo sangat jelek. Mandy Zimmer mengerutkan kening pada saat ini dan berkata, Bu, lupakan saja. Ayo pergi ke warung makan Jinling. Tidak buruk di sana. Bab 4496. Jangan pergi. Warung makan di Jinling. Biarkan anjing itu pergi makan. Anjing itu tidak akan pergi. Lina Stobe tampak jijik. Lagi pula, malam ini adalah hari besar ibu. Jadi aku pergi saja. Di mana wajah ibu? Bitor Zuazo juga berkata dengan dingin. Apakah sudah dibungkus? Saya dihibur oleh orang besar. Singkatnya, kotak terkenal malam ini pasti milik kita. Saya anggota. Saya ingin makan di sini. Anda harus menemukan cara untuk menerimanya. Jika tidak, jika demikian, saya akan menelepon Food and Drug Administration dalam beberapa menit untuk mengeluh apakah Anda percaya atau tidak. Bitor Zuazo sepertinya bisa menanganinya sendiri. Lagi pula, dia tidak bisa menangani hal-hal besar lagi. Jika dia tidak bisa menyelesaikan hal kecil ini, bukankah dia akan dipandang rendah oleh Lilian Yates? Mandor tersenyum ringan. Maaf. Silakan mengeluh jika Anda mau. Tetapi saya benar-benar tidak dapat menerimanya hari ini. Tolong jangan tutup pintunya. Tolong. Saya Danilo Hoffman. Penguasa ketiga keluarga Jinling Hoffman. Bitor Zuazo ingin lebih takut. Danilo Hoffman tersenyum pada saat ini. Dan kemudian melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Biarkan bosmu keluar menemuiku. Katakan saja. Aku di sini. Danilo Hoffman. Mandor tertegun sejenak. Jelas kata-kata Jinling Hoffman Family mengejutkannya. Tapi dia segera tersenyum dan berkata, bos kita ada di dalam. Demi malam ini, Tuan York memasak sendiri. Jadi saya khawatir dia akan menang. Tidak punya waktu untuk keluar. Jadi, tepuk, bajingan. Apakah aku memberimu wajah karena berbicara seperti ini di depanku? Danilo Hoffman menamparkan backhand-nya dan membuangnya. Menyebabkan Mandor berteriak. Tamparan ini membuat Lilian Yates dan yang lainnya bangga. Merasa bahwa tamparan itu terlalu kuat. Lagi pula, pria seperti ini yang memandang rendah orang harus diberi pelajaran. Hanya Mandy Zimmer yang sedikit mengernyit. Dia merasa hal seperti ini seharusnya mempermalukan seorang mandor. Mandor menutupi wajahnya saat ini. Dan berkata dengan wajah sedih, mengapa Anda memukul orang begitu saja? Tuan muda ini memukulmu. Hanya untuk memberimu wajah. Berapa banyak orang yang ingin aku menamparnya sebelum mereka punya kesempatan. Danilo Hoffman berkata dengan bijaksana. Sementara itu, aku akan memberitahumu. Malam ini kamu bisa menyingkir untukku. Atau biarkan bosmu keluar. Kalau tidak, saya jamin Anda tidak akan buka malam ini. Danilo Hoffman, yang membawa tangannya di punggungnya, tampak seperti dia satu-satunya di langit dan bumi. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Hoffman. Jika dia kehilangan muka di tempat ini malam ini,
Bagaimana dia bisa memamerkan kekuatannya di depan keluarga Zimmer di masa depan? Bukankah ini Tuan Hoffman? Anggota dari keluarga Jinling Hoffman. Dia datang untuk mengalahkan seseorang di situsku. Keluar. Berjalan di depan adalah wanita cantik dengan pesona yang menawan. Mandy Zimmer tahu bahwa dia adalah Sister Godoy yang diliput oleh Daniel Oval. Ketika Mandy Zimmer dan Damian Gao meminjam uang, dia berlari keluar untuk mendukung Damian Gao. Tapi Harvey York hampir membuat kepalanya terbentur. Tanpa diduga, Sister Godoy muncul di sini sekarang. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa lingkaran Jinling sangat kecil. Anda dapat bertemu kenalan kemanapun Anda pergi. Pada saat ini, Sister Godoy mengenakan pakaian profesional. Meskipun temperamennya tidak anggun dan mewah, dia memiliki pesona tersendiri. Dia berjalan ke arah Danilo Hoffman dan yang lainnya dengan senyum setengah tersenyum. Melihat ke atas dan ke bawah ke Danilo Hoffman sejenak. Dan berkata, mengalahkan orang di depan umum masih merupakan kesayangan bos kita. Bukankah itu buruk? Bab 4497. Kupikir itu bos di sini. Tapi ternyata Suster Godoy. Danilo Hoffman sedikit menyipitkan matanya pada saat ini. Dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Mengapa? Menurut Anda dengan dukungan kamar dagang Shinsuai dan dukungan Daniel Oval, Anda memenuhi syarat untuk menantang saya. Mata Danilo Hoffman dipenuhi dengan penghinaan dan sarkasme. Lagi pula, dia hanyalah seorang mantan ibu, Sang, yang datang ke darat bersama Daniel Oval. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia memiliki beberapa keterampilan? Seorang wanita yang pernah jatuh ke dalam debu. Memiliki kualifikasi untuk kentut. Sister Godoy tersenyum sedikit dan berkata, Presiden Oval dan saya sama-sama orang kecil. Jadi tentu saja kami tidak bisa masuk ke mata Anda. Tapi masalahnya, orang yang memesan kamar malam ini adalah Tuan Huo. Dan orang yang ingin menghibur adalah yang terhormat. Tuan York. Jika Tuan Huo tahu bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Jinling Hoffman hanyalah anggota sampingan, dia akan merasa benar sendiri dan datang ke sini untuk membuat masalah dan menghalanginya. Saya pikir Tuan Huo akan memberi tahu Anda apa artinya menjadi pria hebat. Suara Suster Godoy lembut. Seluruh pribadinya lembut dan lemah. Seolah-olah dia lemah. Tetapi apa yang dia katakan membuat kelopak mata Danilo Hoffman melompat. Dia berkeringat dingin dalam sekejap. Tuan Huo. Tuan Huo yang mana? Sister Godoy berkata sambil tersenyum. Di Jinling. Tidak ada orang lain selain Tuan Vernei Huo. Yang memenuhi syarat. Bidang ini. Atau menurut Anda, Danilo Hoffman. Bahwa saya menggunakan Mer. Huo sebagai dalih. Apakah kamu pikir jika kamu tidak ingin mati, aku akan menjadi seperti kamu? Jadi kamu tidak ingin mati. Mendengar hal itu, Danilo Hoffman langsung tutup mulut. Dia tahu betul bahwa meskipun Sister Godoy punya nyali, dia tidak akan pernah berani menggunakan Vernei Huo untuk memamerkan kekuatannya. Dengan kata lain, apa yang baru saja mereka lakukan adalah menamparkan wajah Vernei Huo. Bitor Zuazo, yang mengetahui sumur menakutkan Vernei Huo, mengeluarkan keringat dingin pada saat ini. Dia takut adik Vernei Huo akan menginjak-injaknya sampai mati jika insiden ini terungkap. Kelopak mata Danilo Hoffman berkedut liar, dan sudut mulutnya berkedut. Tetapi demi wajah, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Saudari Godoy, Anda tidak perlu menggunakan Tuan Huo untuk menekan saya. Kamu harus tahu bahwa aku juga berteman dengan Tuan Huo. Betul sekali. Suara Linas Tobe tampak arogan bergema. Berbicara tentang Tuan Huo. Ini pertandingan yang bagus. Apa hasilnya? Kakak tertua Danilo Hoffman menelepon. Dan Tuan Huo harus dengan patuh melepaskan ibuku. Berbicara tentang betapa hebatnya dia. Hanya itu saja. Ketika Sister Godoy mendengar ini, dia melirik.
Danilo Hoffman dengan setengah tersenyum. Dan berkata, benarkah? Anilo Hoffman ingin mencekik Lina Stobe secara langsung pada saat ini. Tetapi demi wajah, dia harus mengatakan dengan arogan, oke. Karena Tuan Huo telah memesan jamuan untuk pria besar, maka kita harus memberinya kenyamanan. Ngomong-ngomong, Tuan Huo baru saja memberi kami wajah. Jadi kami harus memberi Tuan Huo wajah. Omong-omong, Danilo Hoffman, yang berpura-pura tenang, tersenyum pada Lilian Yates dan berkata, ayo pergi, Paman, Bibi, ayo makan di tempat lain, ini traktiranku. Meskipun Simon Zimmer dan Lilian Yates sama-sama tidak mau, mereka juga tahu bahwa Danilo Hoffman tidak boleh menyinggung perasaan Vernei Huo. Bahkan jika Vernei Huo membebaskannya dan memberi kompensasi 10 juta yuan, itu karena Araceli Hoffman, bukan karena Danilo Hoffman. Setidaknya, Danilo Hoffman tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Vernei Huo bertekuk lutut. Wow. Pada saat ini, deru mobil datang, dan kereta api datang perlahan. Meskipun Simon Zimmer dan Lilian Yates sama-sama tidak mau, mereka juga tahu bahwa Danilo Hoffman tidak boleh menyinggung perasaan Vernei Huo. Bahkan jika Vernei Huo membebaskannya dan memberi kompensasi 10 juta yuan, itu karena Araceli Hoffman, bukan karena Danilo Hoffman. Setidaknya, Danilo Hoffman tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Vernei Huo bertekuk lutut. Wow. Pada saat ini, deru mobil datang, dan kereta api datang perlahan. Bab 4498. Yang depan adalah Mercedes-Benz Maybach, dan itu dibuat khusus. Ada 8 lapisan kaca, dan senjata penembak jitu tidak bisa dipatahkan. Di bawah serangan 8 Mercedes-Benz Maybach satu demi satu, ada Rolls-Royce Phantom di tengah. Rolls-Royce harus berusia lebih dari 20 tahun. Terlihat sangat retro, dan kecepatan mengemudi tidak cepat. Tetapi dalam prosesnya, secara alami membawa aura yang kuat. Melihat adegan ini satu persatu, Sister Godoy dan yang lainnya semua sedikit terkejut. Dan kemudian satu persatu, mereka menahan emosi mereka dan bergegas maju. Tuan Huo ada di sini. Danilo Hoffman dan yang lainnya juga secara tidak sadar berdiri di samping. Mata tim penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa ini adalah Vernei Huo. Namun, apa yang semua orang ingin tahu lebih banyak adalah pria besar seperti apa yang dihibur Vernei Huo. Lagi pula, dalam hal identitas dan kualifikasi Vernei Huo, orang-orang yang dapat dihibur olehnya dengan standar tinggi secara logis bukanlah pewaris 5 klan kuno, tetapi putra tertua dari 10 keluarga teratas. Segera, mobil itu stabil dan pintu terbuka. 36 pria berjas cepat keluar dari mobil, semua dengan ekspresi menakjubkan di wajah mereka. Segera setelah itu, 8 pria berjubah seni bela diri turun dari mobil. Semuanya mengamati kerumunan dengan mata yang menakutkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar, Rolls-Royce Retro perlahan membuka pintu. Setelah beberapa saat, satu kaki terentang dan jatuh ke tanah. Dan orang-orang di dalam mobil muncul di depan semua orang. Saat mereka melihat sosok ini, semua anggota keluarga Zimmer disambar petir. Dan mereka semua tampak lamban. Lina Stobe bahkan kehilangan kendali. Dan berkata dengan desisan yang sulit dipercaya, Harvey York. Harvey York. Bagaimana ini mungkin? Lilian Yates, Simon Zimmer, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang yang keluar dari mobil Vernei Huo sebenarnya adalah Harvey York. Lagi pula, seseorang yang bisa dihargai oleh pria besar seperti Vernei Huo seharusnya adalah tipe pria besar yang terkejut dengan situasinya. Dan dia tidak bisa menjadi menantu yang tidak berguna.
Seorang mantan suami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa keluar dari mobil ini? Danilo Hoffman tidak dapat mengetahuinya. Dan Vitor Zuazo tidak dapat mengetahuinya. Lilian Yates tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mengapa? Mengapa nama keluarga York? Mandy Zimmer sendiri sempat kesurupan. Dia merasa melihat orang yang salah. Bagaimana bisa suaminya memiliki keahlian seperti itu? Simon Zimmer juga bergumam. Dan mau tidak mau mencubit dirinya sendiri. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia, Lina Stobe menamparkan dirinya 7 atau 8 kali berturut-turut, menyebabkan sakit parah di pipi. Untuk memastikan dia tidak ada mimpi untuk memastikan bahwa apa yang Anda lihat bukanlah halusinasi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima bahwa Harvey York dan Verney Huo memiliki hubungan yang begitu dekat. Mungkinkah Harvey York, dengan mengandalkan pohon besar Alexa Joyner dan makan nasi lunak, benar-benar dapat mencapai langkah ini? Pada saat ini, pintu mobil di sisi lain terbuka. Dan kali ini seorang pria parubaya dengan setelan Zhongshan berjalan keluar. Dan dia adalah kepala keluarga Huo yang tersembunyi, Verney Huo. Dia tersenyum dan berjalan ke sisi Harvey York, dengan senyum ramah. Dan berkata, "Saudara York, tolong jangan membenci tempat yang disiapkan sementara." Sister Godoy dan tamu lainnya bergegas dengan kaki panjang mereka dan berkata dengan hormat, "Tuan Huo, Tuan York, Golden Mansion hanya akan menerima Anda malam ini. Tolong." 36 pria berjas bergegas langsung, mengisolasi bagian dalam dan luar, dan mencegah siapapun memengaruhi perjalanan Verney Huo dan Harvey York. Bab 4499. Harvey York tidak sopan, tetapi mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke depan berdampingan dengan Verney Huo. Di belakangnya, Santiago Luo, Andrew Valdez, Daniel Oval dan yang lainnya juga mengikuti sambil tersenyum. Kelompok orang ini semua berbicara, tertawa dan berbicara, dan masing-masing menunjuk ke negara. Meskipun mereka berbicara tentang hal-hal biasa, mereka membuat orang merasa bersemangat. Adegan ini langsung mengejutkan Lilian Yates dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Harvey York adalah tamu kehormatan Verney Huo. Dan mereka tidak bisa menerima kemampuan Harvey York untuk memandang rendah mereka dari atas. Tidak melihat ke bawah, tetapi tidak melihat mereka sama sekali. Ketika Tianlong bepergian, apakah dia akan melihat semut di bawah kakinya? Tidak. Dia tidak akan peduli sama sekali. Mandy Zimmer menghela nafas dalam hatinya. Dia telah lama mengetahui bahwa Harvey York memiliki identitas yang luar biasa. Meskipun dia memiliki keraguan sebelumnya, dia lebih yakin sekarang. Terkadang, Mandy Zimmer merasa bahwa Harvey York lebih rendah dari dirinya sendiri. Tapi lebih sering, dia merasa Harvey York seperti galaksi di langit, di luar jangkauan. Dia merasa bahwa itu adalah nasib besar baginya untuk memiliki kecocokan dengan Harvey York sebagai suaminya. Dan nasib ini, terkadang seperti mimpi, sangat tidak nyata. Berbeda dengan Lilian Yates dan yang lainnya yang tercengang, Lina Stobe tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Pada saat ini, setelah kejutan singkat, dia keluar dari kerumunan dan bergegas keluar. Lalu dia menunjuk ke Harvey York dan berteriak keras. "York, apakah kau bajingan itu sengaja membuat masalah? Untuk menyelamatkan wajah kami, Anda meminta Golden Mansion untuk tidak menerima kami. Bukankah kami baru saja memarahimu? Apakah kamu memperhatikan bisnis ibumu? Tidak masalah apakah kamu tahu kesalahannya atau tidak, tetapi kamu masih menyimpan dendam. Untuk membuat kami jelek, kamu benar-benar berakting dalam adegan seperti itu. Kenapa perutmu kecil sekali? Kenapa perutmu sangat kecil? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu masih bukan laki-laki? Selain itu,
Kami tidak melakukan kesalahan apapun tentang ini. Ketika sesuatu terjadi pada Ibu Danilo Hoffman membantu kami. Kamu tidak hanya tidak tahu betapa bersyukurnya kamu, tetapi kamu juga menyinggung perasaannya. Apa salahnya membiarkanmu mengelap lantai di rumah dan mencuci toilet? Atau kamu pikir kamu bisa masuk kelas atas dengan memeluk paha wanita? Apa lelucon? Aku tidak punya paha Alexa Joyner untuk memelukmu. Kamu pikir kamu bisa jadi apa? Jika kamu pria sejati, kamu bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Kalau begitu aku bisa sedikit menghormatimu. Kalau tidak, di mataku, kamu hanya sampah. Lina Stobbe pada saat ini. Dia berteriak keras, membuka mulutnya, dan meminta kesalahan Harvey York. Menurutnya, Harvey York membuat Danilo Hoffman dipermalukan hari ini. Dan dia harus kembali. Adapun Verney Huo dan yang lainnya. Di mata Lina Stobbe yang tajam, mereka benar-benar diabaikan. Yang paling penting adalah Lina Stobbe merasa bahwa dia mendapat dukungan Danilo Hoffman. Dan Verney Huo harus membiarkan orang kehilangan uang saat kakak tertuanya menelepon. Sekarang di depan Danilo Hoffman. Beraninya Verney Huo. Tidak peduli seberapa bagus 6 keluarga tersembunyi itu. Bisakah mereka masih melampaui keluarga Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas? Kamu siapa? Wajah Verney Huo tiba-tiba berubah pada saat ini. Dengan sedikit kedinginan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Brother York seperti itu? Mengikuti kata-kata Verney Huo, seorang pria dengan jubah seni bela diri berjalan keluar dan menatap Lina Stobbe dengan dingin. Selama Verney Huo memberi perintah, dia akan langsung mematahkan leher Lina Stobbe. Lina Stobbe merasakan aura pembunuh, dan menggigil ketakutan, dan berkata, "Aku memarahi Harvey York karena pemborosan ini, bukan memarahimu." Bab 4500. Lina Stobbe belum merasakannya. Tetapi Bitor Zuazo sangat ketakutan sehingga dia gemetar. Dia dengan cepat menarik Lina Stobbe kembali. Lalu mengangguk dan membungkuk pada Verney Huo. "Tuan Huo. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ini otak istri saya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kamu harus menanggungnya." Lilian Yates juga terus mengangguk. Ya. Lina Stobbe memiliki masalah dengan otaknya. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Lina Stobbe. Tetapi takut Verney Huo akan marah padanya dan mengambil 10 juta untuknya, kembali. "Tuan Huo. Ini adalah ayah mertua, ibu mertua, dan istri saya. Ini adalah istri dari anak Tuhan ayah mertuaku." Harvey York tidak membutuhkan Mandy Zimmer untuk berbicara. Tetapi dia sudah berbicara dengan ringan. Dia seharusnya tidak bermaksud menyinggungmu. Beri saja dia kesempatan. Lagi pula, meskipun dia tidak menyukai Lina Stobbe dan Bitor Zuazo, dia tidak ingin melihat Lina Stobbe terbunuh. Kalau begitu, Lilian Yates bisa membuatnya kesal sampai mati. Jadi ternyata itu adalah keluarga Brother York. Hahaha. Ini banjir yang membasuh kuil Raja Naga. Keluarga tidak mengenal keluarga. Verney Huo melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk mundur. Dan kemudian dia juga melirik Lilian Yates dan Simon Zimmer. Dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, saya minta maaf. Saya telah banyak menyinggung Anda sekarang." Jarang bagi Verney Huo, pahlawan satu generasi, yang begitu sopan. Dan dia sangat terkejut melihat kelompok bawahannya. Bitor Zuazo dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan dan berkata, "Tidak masalah. Itu benar-benar tidak masalah." Daniel Oval juga datang pada saat ini. Menyipitkan mata pada Suster Godoy dan Mandor. Dan berkata dengan dingin, "Bajingan, apakah kamu buta terhadap mata anjingmu? Bagaimana kamu melakukan sesuatu?
Keluarga Tuan Muda York ada di sini. Tetapi kamu tidak pergi untuk menyambut mereka. Tetapi biarkan mereka minum angin barat laut di sini. Orang-orang perlu memberi Simon Zimmer dan Lilian Yates kesempatan. Satu langkah. Jangan sampai mereka berdua kehilangan wajah lama mereka. Sister Godoy mengangguk dan membungkuk. Dan meminta maaf berulang kali. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Huo. Presiden Oval. Tidak apa-apa. Anda bersikap sopan. Melihat Verney Huo dan Daniel Oval memasang wajah seperti ini, Simon Zimmer pun mengeluarkannya. Sikap orang sosial. Sikap memegang tinggi dan ringan. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan pelayan mereka. Kami ceroboh. Yang menyebabkan konflik ini. Itu bukan salah mereka. Semuanya sudah berakhir. Gerakan Kisi. Apakah itu sudah berlalu? Harvey York tersenyum ringan. Menyipitkan mata pada bekas tamparan di wajah Mandor. Seseorang baru saja memukulmu. Kelopak mata Danilo Hoffman melompat. Sang Mandor tampak ragu-ragu dan tidak berani berbicara. Daniel Oval berkata dengan dingin. Tuan Muda York bertanya kepada Anda. Apakah Anda tidak mendengarnya? Jawab dengan jujur. Siapa yang berani membalas dendam padamu untuk masalah ini? Aku akan membunuhnya dulu. Mandor masih tidak berani berbicara. Tapi Suster Godoy berbisik. Dia menghentikan Danilo Hoffman masuk. Danilo Hoffman marah dan memukulinya. Oh, itu dia. Harvey York mengangguk. Melirik Mandor. Dan berkata, pergilah, telepon kembali. Ingat, ada dua. Satu untuk kepentingan. Sister Godoy dan yang lainnya tertegun sejenak. Tetapi mereka tidak menyangka. Harvey York untuk membela pelayan mereka. Yang membuat mata mereka penuh emosi. Simon Zimmer dan yang lainnya juga sangat marah. Karena ini jelas merupakan tamparan di wajah. Harvey York. Bajingan ini. Benar-benar penjahat. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.